Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق الله العظيم وصدق رسوله العزيز الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala an tariqa asy-syamsu akhar az-zuhra ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla an yartahila salat zuhra summa rakiban. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan puasa yang ke-17-nya. Dan malah mandar, mudah-mudahan maghfirah, inayah, taufik dikucurkan, dikecerkan ke orang sadayana, khususna anu saum di sasi Ramadan, umumna anu teu saum oge mudah-mudahan mendapatkan pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring, insyaallah di dalam sah yang bahagia ini kita akan membaca salat awrad and istighosah karya Kiai Haji Arman Abdurrahman, guru tercinta di Bumbulang, Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al Yusuf, yang mana alhamdulillah sudah membuat sebuah karya buku, dan di dalamnya terdapat bab salat jama', bab kedua salat qashar, yang ketiga salat jama' dan qashar, bab keempat salat tahajud, salat duha, salat hajat, yang ke-7 salat taubat, yang ke-8 salat istikharah, yang ke-9 salat witir, 10 salat awabin, salat tasbih, salat kusufain, 2 gerhana matahari dan gerhana bulan, yang ke-13 salat istisqa, yang ke-14 ulama Syafi'iyah membagi salat-salat menjadi 2. Auradul yaumiyah ba'da subuh dan maghrib, auradul yaumiyah ba'da zuhur, asar dan isya, istighosah Nahdlatul Ulama, dan istighosah Ma'had Raudhatul Quran Al Yusufi, istighosah Majelis Shalawat Al-Abrar, Shalawat Badar, dan Ya Azim. Dalam kesempatan kali ini kita bahas tentang sholat jamaah. Bab 1, bab pertama tentang sholat jamaah. Sholat jamaah ialah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat. Sholat yang boleh dijamaah adalah sholat duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sholat jamaah bisa dilakukan saat kita bepergian dari Bumbulang, contohnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jakarta, atau Jakarta ke Medan, Sumatera, atau Kalimantan, atau ke Garut. Bagi musafir dalam urusan sholat dalam jarak tempuh tertentu, agama memberikan rukhsah atau dispensasi jamak dan qashar.
jama mengumpulkan, qasar meringkas. Ada jama qasar juga ada di qasar dan di jama. A. Hukum mengerjakan sholat jama. Hukum mengerjakan sholat jama adalah dibolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqassuru minas shalah. Yang artinya, ketika kalian bepergian di bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas sholat. Tidak dosa. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mendukung dan memberikan penjelasan tentang sholat jamaah. Anas, dari Anas, qala Anas, karena ada Anas, siapa Rasulullah SAW, karena sudah ada siapa Rasulullah SAW, idza rohala, di mana rohala bepergian, rohala antariga asyamsu, sebelum matahari tergelincir, akhara zuhra, maka ia mengakhirkan salat zuhur sampai waktu asar, ilal waktu asri, sumanajala, seterusnya keluar, ya jema'u bainahuma, mengumpulkan bainahuma antara salat asar dan zuhur. Fa'in zagot qabla ayyartahila shalla az-zuhra summa rakiba. Zuhur sampai waktu asar, kemudian ia berhenti lalu menjama antara dua sholat tersebut. Sholat tersebut itu sholat zuhur dan asar. Tetapi apabila matahari telah menggelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu kemudian naik kendaraan. Jadi kalau sholat duhur, jadi kita bepergiannya setelah sholat duhur, makanya sholat duhur dulu gitu, kemudian naik kendaraan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasai. Wa bayyanatis sunnatu annal murada bis safar at-tawil wa huwa arba'atu burdin wa hiya marhalatani takdir. Dalam hadis dijelaskan bahwa maksud bepergian dalam ayat tersebut adalah bepergian jarak jauh, yaitu perjalanan dengan jarak tempuh 4 barod, ya, yaitu 2 marhalatain, 2 pemondokan, jadi lumpang kalau berjalan kaki dari Garut ke Jakarta contohnya, yang dikira-kira sekitar 88 km. Kalau 89 km dari sini sampai Jakarta sekarang 150 km. Dari sini ke Garut 150 km, bisa dijama. Lihat Syekh Wahab Az-Zuhaili Tafsirul Munir juz 5 halaman 235. Perjalanan jauh yang dijelaskan di atas selain memperoleh atau memperbolehkan seseorang untuk menjama, sholat perjalanan jauh tersebut juga dapat memperbolehkan untuk mengqashar sholat. Sehingga perjalanan jauh sama-sama merupakan sebab diperbolehkan menjama dan mengqashar sholat. Seperti itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin, qala malikun ura zalika kana fi matarin. Wallahu a'lam bil murad. Rasulullah SAW melaksanakan sholat duhur dan asar dengan cara jamak, sholat maghrib dan isya dengan cara jamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan, lagi hujan. Hadis riwayat Baihaqi. Namun para ulama membatasi bolehnya menjamak sholat ketika hujan dengan berbagai ketentuan.
berbagai ketentuan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti saniyati li'annahu rubama in qata'a al-matar fayakunu kharaja salatan aw waqtiha bi ghairi uzrin wa yustaratu li hadza al-jam'i asy-syurutu at-taliyatu. Satu, antakuna sholatu jama'atan bi masjidin jenaba'idin urban yata'addal muslimu fi tariqihi ilaihi. Yang kedua, istidamatul matar awalas sholataini wa inda salami minal ula. Tidak diperbolehkan menjamak jenak kedua sholat dalam keadaan hujan, tidak boleh pada waktu kedua karena hujan terkadang akan reda di waktu kedua. Maka hal ini menyebabkan seorang tidak melaksanakan sholat pada waktunya dengan tanpa uzur. Dan disyaratkan dalam melaksanakan jamak ini beberapa syarat itu. Sholat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid yang jaraknya jauh menurut standar umum yang sekiranya bakal merepotkan seorang ketika berjalan menuju masjid. Hujan. Yang kedua, hujan berlangsung di awal dari dua sholat dan ketika salamnya sholat pertama. Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Bugho Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhabi Imam Al-Syafi'i juz 1 hal 127. Dari kedua syarat di atas yang perlu diperjelas adalah syarat pertama. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa menjamak sholat saat hujan hanya diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah, tetapi di tempat yang bisa digunakan untuk berjamaah dan ketika perjalanan menuju tempat tersebut ia mendapati kesulitan karena pakaiannya terkena tetesan hujan seperti itu ya, takut hujan gede akhirnya mau sholat kan basah gitu. Berdasarkan syarat tersebut maka menjamak sholat karena hujan tidak berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat jamaahnya di rumah ketika sedang hujan atau melaksanakan sholat di masjid. Namun ketika perjalanan ia tak mengalami kesulitan atau tidak terkena tetesan hujan karena ternaungi oleh atap atau payung yang mencegahnya dari tetesan hujan, maka dalam keadaan demikian ia tidak diperbolehkan menjamak sholat karena tidak memenuhi syarat pertama. Yang B, sebab-sebab diperbolehkan sholat jamaah. Sholat jamaah diperbolehkan bagi yang memenuhi persyaratan atau sebab-sebab sebagai berikut. 1. Dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih minimal 2 marhalah 16 farsah 48 mil 4 barid atau perjalanan 2 hari. Ditempuh jalan kaki. Kalau sekarang kan sudah modern ya, bisa ke Kalimantan juga pakai 3 jam saja pakai pesawat. Para ulama berbeda pendapat perihal jarak konkretnya. Sebagai ulama mengatakan 2 marhalah atau berjarak 80,64 km. Sebagai ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 80,74 km seperti itu. Ulama Hanafiyah menyebut jarak tempuh 96 km untuk 2 marhalah, sementara mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 9,9 km. Yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat namun bertujuan baik seperti untuk silaturahmi, berdagang, rekreasi dan lain-lain. Kalau bertujuan untuk maksiat tidak sah menjamak. Ingin membunuh orang, mencelakakan orang tidak sah sholat jamaah.
Yang ketiga, adanya kebolehan menjamak sholat di rumah atau kurang dari 2 marhalah itu dikarenakan adanya pendapat yang memperbolehkan sejauh ada hajat dan tidak menjadi kebiasaan, semisal dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, menjamak sholat tidak hanya berlaku dalam perjalanan jauh, tapi juga boleh dilakukan dalam perjalanan jarak dekat, safar qasir. Pendapat ini dapat dijadikan pijakan dan boleh untuk diamalkan. Misalnya yang dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustashidin, Faidah lana qaulun bijawazil jam'i fis safari al-qasir ikhtarahu al-Bandaniji. Artinya dalam madhab Syafi'i ada ulama yang memperbolehkan menjamak sholat dalam perjalanan pendek. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Bandanizi. Lihat Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Balawi, Bughyatul Mustarsyidin, halaman 160. Wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila jawazil jam'i fil hadaril lil hajati liman yattakhidhuhu adata wa huwa qaulun sirin wa azhaba min azhabil malik wa kahul khattabi anil qabbali wasyashi al-kabir min azhabi syafi'i an abi ishaq al-marwazi an jama'atin min ashabil hadis wahtarahu ibnul mundir. Sejauh imam berpendapat, sejumlah imam berpendapat tentang kebolehan jamak sholat di rumah karena hajat bagi orang yang tidak menjadikan sebagai kebiasaan adalah pendapat Ibnu Sirin, Az-Zahab murid Imam Malik Al-Khattabi. Menghikayatkan pendapat ini dari Al-Qabbal Al-Samsi Al-Kabir murid Asy-Syafi'i, dari Abu Ishaq Al-Marwazi, dari sekelompok ulama ahli hadis. Pendapat itu dipilih pula oleh Ibnu Munzir. Lihat An-Nawawi Syarah Sahih Muslim, Kairo As-Sa'ad 1390, halaman jilid 2, halaman 359. Dari keterangan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sholat jamak dan qasar adalah dua hal berbeda. Menjamak sholat pada perjalanan di bawah 2 marhalah itu diperbolehkan sejauh ada hajat yang dibenarkan oleh syara. Dan sekiranya apabila menyulitkan kita untuk dapat menjalankan sholat sesuai dengan waktunya, maka kita diperbolehkan menjamak sholat. Namun kami menyarankan jamak sholat pada perjalanan kurang dari 2 marhalah ini tidak dibiasakan karena kebolehannya hanya bersifat pengecualian. C. Macam-macam sholat jamak. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini memberikan inspirasi dan motivasi sekaligus solusi untuk selalu melaksanakan sholat dimanapun, kapanpun kita keadaannya. Kita harus melaksanakan sholat karena sholat itu adalah tihangnya agama. Barang siapa yang menegakkan tihangnya agama atau melaksanakan sholat berarti sudah membangun satu tihangnya agama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan sholat dan sabar dan sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahu akbar wallahu a'lamu bima tasna'un. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah keji dan kemungkaran. Yang kedua, sholat itu adalah sebuah interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan sholat, karena sholat termasuk rukun Islam. Ketika kita melaksanakan sholat berarti kita taat turut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 15 menit lagi menjelang berbuka puasa kita diberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan zahir dan batin,
diberikan anak soleh dan solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum manitabal huda warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah, ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma nahina warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk golongan yang mencintai Al-Quran dan melaksanakan sholat, membayar zakat, syahadat, dan haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin.